Pada kesempatan kali ini di ruang kolaborasi sesi praktik kami berdua, yaitu saya Herdiasa Khoda Azhari dan rekan saya Pak Nur Hajar Ma'ruf, kali ini akan mempraktikkan praktik coaching. Ya, di sini kami menyediakan dua kasus untuk disajikan. Yang pertama itu kasus 1, yaitu dengan topik pembelajaran yang menyenangkan, dengan saya bertindak sebagai coach dan Pak Nur Hajar Ma'ruf bertindak sebagai coachee. Kemudian kasus kedua, topiknya itu pembelajaran yang menumbuhkan kemandirian dan critical thinking, dengan Pak Nur Hajar Ma'ruf bertindak sebagai coach, kemudian saya sendiri Herdiasa Khoda Azhari bertindak sebagai coachee. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Esa. Aduh si Bapak, apa kabar Pak? Sudah lama nggak ketemu Pak. Alhamdulillah baik Pak Esa. Gimana kabar Pak Esa? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Tapi ini mohon maaf nih Pak sebelumnya nih, karena kan saya juga mendadak nih mengundang Pak dalam pertemuan virtual ini. Jadi khawatir mengganggu waktunya Bapak, jadi dulu Pak ya, semoga Bapak juga lagi free. Oh pastilah, insya Allah ini nggak ada kegiatan ini kan. Malam ini kebetulan tadi semua kerjaan sudah beres di kantor dan lagi santai nih Pak. Tadi sambil sama anak-anak lagi nonton All England ini. Waduh, sekarang masih nonton Pak? Udah selesai anak-anak lah itu. Gitu iya. Jadi pas ini. Iya. Saya mohon maaf sebelumnya mengganggu. Saya ingin apa ya? Saya ingin cerita lah Pak ya. Bercerita ya curhat. Ada kegelisahan nih Pak di kelas saya. Ini bicara soal kelas nih Pak ya. Kan saya mandang Bapak sebagai guru SMA yang tangguh gitu. Wah, bisa aja. Ini kegelisahan saya ini Pak di kelas saya itu saya pengen menerapkan pembelajaran yang menunjukkan kemandirian dan critical thinking Pak. Oh, begitu ternyata ini. Oh, luar biasa ini saya dihubungi Pak Esa, ternyata ada suatu hal yang mau disampaikan, didiskusikan. Ini menarik sekali Pak Esa. Jarang-jarang saya dapat diskusi seperti ini dan sangat menarik, gitu kan? Jadi ternyata dari percakapan ini Pak Esa, tentunya apa sih kira-kira yang Pak Esa harapkan? Pak, kira-kira kurang lebih saya ingin mendapatkan sebuah pencerahan atau ide atau gagasan lah, atau ya gimana caranya supaya saya bisa menerapkan proses pembelajaran di kelas yang menunjukkan kemandirian dan critical thinking Pak. Itulah kurang lebih. Oh, ingin menerapkan pembelajaran ya Pak Esa, yang dimana pembelajaran itu bisa menumbuhkan konsep kemandirian anak dan critical thinking, berpikir kritis ya Pak Esa ya. Kritis. Wah luar biasa. Nah coba sekarang menurut Pak Esa nih, kira-kira yang mandiri itu yang seperti apa sih? Yang mandiri itu Iya. jadi gini, anak atau murid kita yang mandiri itu adalah anak yang bisa paham betul dengan apa yang ingin dia capai dalam pembelajaran. Baik. Lebih seperti itu. Jadi mereka juga ikut kurang lebih terlibat dalam menentukan
menentukan tujuan pembelajaran demi mencapai pembelajaran yang mereka inginkan dan mereka butuhkan gitu Pak. Lebih seperti itulah yang Oke, paham ya tentang apa yang mau dicapai gitu ya. Terlibat, anak juga terlibat langsung gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali nih. Ternyata Pak Esa punya suatu harapan yang mulia ini. Anak ingin dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran tentunya. Tidak hanya sekedar menjadi objek saja ya Pak Esa ya. betul sekali Pak. Tapi juga terlibat dalam menjadi sebagai subjek gitu yang dimaksud. Jadi begini dasarnya Pak ya. Karena kan Gimana? cerita yang lalu kita kan sudah mengalami Iya. pandemi COVID-19 ya. Betul. Lebih selama 2 tahun lah. Iya, iya. Selama 2 tahun itu kan proses pembelajaran di sekolah terganggu. Akhirnya selama 2 tahun itu yang saya rasakan, murid-murid saya itu mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif mereka Pak. Jadi saya ini kan kebetulan mengampu di kelas 5. Harusnya kelas 5 itu sudah dalam tingkat pertumbuhan kognitif yang namanya operasional konkret. Nah, tapi kan hambatan tersebut ternyata mereka masih dalam tahap operasional transisi lah. Jadi kurang lebih mandiriannya sudah kurang. Nah, mungkin dasarnya seperti itu sih Pak. Hambatan dalam tadinya sudah ranahnya sudah konkret, kognitif konkret ya. Operasional Sekarang pada fase masih transisi gitu Pak Esa ya. Nah, kalau mohon maaf nih Pak Esa ya, kalau seandainya saya membuat suatu skala ya dalam apa yang selama ini Pak Esa rasakan gitu kan. Kalau kita skala 1 sampai 10 gitu, kira-kira Pak Esa ada di posisi berapa itu? Apa yang dirasakan Pak Esa ini? saya rasakan ya, dalam artian Iya, keadaan murid saya gitu ya. betul. Kalau karena kan saya mengajar lebih dari 1 orang dalam diri saya tarik penampilan kuliah Iya. bahkan kurang lebih dari skala 1 sampai 10 itu mereka ada di posisi 6. Di posisi 6 ya? 6. Oh, posisi 6 berarti kira-kira posisi apa itu, antara bawah, menengah atau atas Pak Esa? Kalau menengah kan 5 nih. Menengah ya. Setengahnya sedikit berarti. Nah, oke, udah menengah ke atas dikit ya. Nah, kira-kira nih Pak Esa, kira-kira berapa sih menurut Pak Esa itu yang ingin dicapai itu, kira-kira pada skala berapa dari 6 itu yang ingin dicapai dalam level berapa ini kira-kira? Dari keadaan 6 sekarang nih Pak ya. Iya. Muluk-muluk sih Pak. Kalau saya targetnya kalau tidak 8-9 lah. 8-9 ya. Berarti ya 9 atau 8. Iya ya, 9 ya, luar biasa ini. Setidaknya ada progres Pak. Kalau misalnya 10 Iya. mungkin nantilah perbaikan ke depannya gitu. Oh ya Pak, Oke. kira-kira apa Pak ya? Nah, Yang mau diobrolin? berarti kan progresnya luar biasa nih Pak, dari 6 ke 9 kan ada 3 gitu. Kebetulan saya pengen ngobrol sama Nah, kemarin saya suka lewat luar biasa ini harapannya ya, peningkatannya yang sangat bagus sih ya, yang Pak Esa harapkan ya. Nah, setidaknya melangkah ke arah yang lebih baik tentunya ya. Nah, adapun peningkatan dalam bisa melalui sebuah refleksi ya Pak ya, refleksi yang sudah. Nah, apa sih kira-kira yang bisa Mas Boleh, atau Pak, Pak Esa silakan. lakukan untuk Kalau meraih ada hal yang mau itu? diobrolin sama saya, boleh Bapak bisa cerita. Untuk mangga Bapak silakan, kalau misalkan ada yang mau Bapak sampaikan atau ceritakan. Oke, nah gini Iya, Pak poin Esa. saya. Nah,
Kan 3 minggu yang lalu saya apa yang menjadi sebuah refleksi ya dari Pak Esa untuk bisa melakukan hal-hal yang meraih yang biasanya dari posisi 6 ke 9 itu. Saya itu sudah tidak Iya. suka gitu ya. Saya karena di sekolah yang lama ini kan sudah hampir ya tadi 5 tahun Pak. yang mandiri. Oh, sudah 5 tahun ya, Pak ya? Saya sekarang pindah ke sana, jadi ya harus mulai lagi saya Pak dengan lingkungan baru. Saya Pak. Jadi ya mungkin dengan diskusi Pak mereka itu Wahyu ya solusi kalau misalkan kita tempat yang baru seperti apa kan gitu Pak. Maaf Pak Wahyu, bisa di-mute dulu yang di main room. Terima saya kasih. selalu menyuapi mereka ya. Oh, menyuapin ya. Jadi Heeh. rasa kemandiriannya itu muncul gitu. Nah, Betul. refleksinya itu karena seperti itu kebetulan saya dalam melakukan assessment formatif ya. Mm-mm. Biasanya kan saya menggunakan aplikasi web tools, sebuah web tool yang namanya Quizzes. Pakai Quizzes. Ya, Quizzes. Wah, luar biasa itu ya. Di SD sudah pakai Quizzes ya. Iya, Mbak. Oke, betul. Kalau zaman sekarang anaknya gampang, Pak. Dia Mm-mm. asal dikasih HP, kasih penjelasan dikit paham mereka. Betul, betul, Makanya betul. itu salah satu apa ya namanya ya, kekuatan lah, jadi daya tarik, memancing daya tarik mereka. Nah, cuman selama ini Quizzes yang saya sajikan itu saya yang rancang, saya yang sajikan. Jadi mereka tinggal pakai aja. Nah, kurang lebih refleksinya gimana caranya supaya mereka bisa terlibat gitu. Jadi muncul kemandirian dan critical thinking kurang lebih seperti itu malah. Luar biasa ya. Jadi yang ada yang mau dirubah berarti dari situ ya. Betul, Kak. Apa yang dirubah Pak? Mungkin proses pembelajarannya. Kalau Proses. awalnya saya sebagai pusatnya, nah kali ini Mm-mm. pembelajaran yang ke pusat berarti apa nih? Oke, luar biasa ini ya. Sudah penerapan KHD ini Pak, berpihak pada murid ini. Coba terapkan. Nah, oke, luar biasa. Nah, ini rencananya sangat bagus sekali lagi ya, anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran Quizzes ya. Ya, Nah, kalau boleh tahu nih Pak Esa, rencananya seperti apa Pak? rencananya ya. Ya. Jadi rencananya kurang lebih seperti ini Pak. Biasanya kan kalau kuis formatif itu mereka pakai HP. Nah, kali ini akan saya ajak mereka ke lab komputer langsung. Ke lab ya? Lab komputer sekolah. Di lab komputer sekolah kan, sekolah saya kebetulan punya 10 unit. Ya. Bisa lah untuk memfasilitasi mereka. Nah, di lab itu mereka duduk secara berkelompok. Saya ajari itu gimana caranya membuat kuis yang menarik dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari materi atau konsep yang sudah mereka pelajari. Nah, kalau ini kan baru rencana Pak ya. Saya Ya. pikir tidak akan ada hambatan berarti lah mereka kalau soal kegiatan yang berbasis permainan cepat tanggap kan. Itu saya arahkan sih. Nah, jadi mereka secara berkelompok merancang kuis dari konsep yang sudah mereka kaji. Setelah itu kuisnya disajikan kepada kelompok yang lain. Nah, kelompok lain juga begitu. Jadi saling bertukar kuis. Begitu Pak kira-kira. Bertukar kuis ya? Ya. Benar-benar luar biasa. Saya kagum Pak Esa. Konsepnya itu sudah dari apa ya? Dari dini sudah diajarkan itu ya. Konsep IT-nya dapet, mandirinya dapet. Menurut saya salut lah itu. Nah, bukan hanya guru tentunya yang action ya, tapi muridnya juga bisa membuat, mempraktekkan itu luar biasa sekali. Pada murid tadi Pak ada. Tapi kayaknya butuh effort ya, butuh suatu apa ya? Karena itu bukan suatu hal yang sederhana, yang mudah gitu Mas. Maksudnya, nah. Apakah menurut Pak Esa ada suatu hal yang bisa dianggap sebagai suatu hambatan mungkin atau suatu kendala dalam melakukan rancangan tadi?
jadi hambatan Pak ya. Iya. Sebenarnya saya juga di awal gitu agak ragu, wah mau bikin kegiatan kayak gini tapi sarana prasarana sekolah kita kan cuma ada segitu-gitunya. Nanti kalau saya kaji lebih dalam, kan kebetulan komputer di sekolah saya itu cuma ada 10 unit Pak ya. Ada 10 unit ya? Nah, Satu lab ya Pak ya? satu lab. Oke. Jadi kan kalau SD tidak selengkap SMA Pak ya fasilitas. Iya. Jadi 10 saja itu sudah alhamdulillah. Iya. Nah itu awalnya saya pikir sebagai hambatan, tapi setelah saya kaji lagi, ternyata hambatan ini bisa jadi keuntungan loh buat saya, buat pembelajaran yang saya lakukan. Keuntungannya gimana? Nah, dengan 10 komputer ini, dengan jumlah siswa yang puluhan, mereka artinya itu tuh belajar secara berkelompok. Iya. Itu saya jadi lihat nih, oh iya itu kan keterampilan abad 21 tuh, 4C. Iya. Mungkin collaboration berarti kan mereka bekerja secara kelompok, Betul. critical thinking yang mengkaji konsep yang sudah mereka pelajari, kemudian ada communication, menyampaikan kuis yang sudah mereka buat kepada kelompok lain, dan ditambah kreatif. Jadi mereka bekerja bersama-sama untuk membuat kuis yang menarik. Nah jadi saya pikir hambatannya malah bisa jadi keuntungan ya, Pak. Bagi pelajaran saya. Luar biasa, amazing Pak Esa. Luar biasa ini. Artinya dari Apa namanya saya ngobrol dengan Bapak baru muncul ide-idenya nih Pak. Iya. Wah saya bersyukur nih bisa amazing sekali, karena dari hal yang terbatas menjadi hal yang di luar ekspektasi ya. Justru malah tadi disebutkan ada menerapkan 4C tadi itu ya, ada critical thinking masuk, kreatif masuk, kolaborasi masuk, communication juga masuk. Luar biasa ini, amazing. Salut saya Pak Esa. Nah, bicara dengan apa yang tadi Pak Esa planningkan ya, kira-kira kapan nih Mas Pak Esa ini bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi rencana tadi? Kalau bicara waktu, karena ini kegiatannya melibatkan ruangan luar kelas Pak ya, saya harus izin terlebih dahulu kepada pimpinan kepala sekolah. Kebetulan juga kan di sekolah saya itu lab komputernya satu ruangan dengan perpustakaan. Jadi mungkin saya harus komunikasi dengan tugas perpustakaan dan izin dengan kepala sekolah. Pelaksanaannya mungkin setelah mendapatkan izin itu. Setelah mendapatkan izin ya? Iya tentunya seperti itu. Oke, iya. Ya mudah-mudahan nanti kepala sekolah kalau untuk kegiatan pembelajaran seperti itu, insya Allah pasti support Mas. Akan menjadi, saya pikir akan menjadi suatu skala prioritas itu. Mudah-mudahan Pak ya. Oke, nah menurut Pak Esa ini ya, dari apa yang disampaikan tadi, apa yang menjadi indikator keberhasilan dari apa yang direncanakan Pak Esa tadi? Indikator keberhasilan Pak ya? Iya. Kalau di sekolah SD itu kan tingkatannya ya tadi kata saya bilang personal komplit, itu dari tingkat kognitif, dari tingkat kodratnya juga kan buat Kak Hadi masih bermain. Nah jadi saya pikir pembelajaran yang kondusif, aman, nyaman, menyenangkan. Nah saya pikir jika hal itu terpenuhi itu sudah jadi indikator sukses menurut saya. Di SD ya. Oke, artinya ukuran keberhasilannya sederhana tapi bermakna, ya, berjalan dengan kondusif, aman, nyaman, menyenangkan, gitu kan? Artinya juga mereka menerapkan perkembangan abad 21 juga tentunya. Nah, ini waktu kita tidak lama ini Pak Esa. Oh iya Pak, aduh, saya juga jadi. Nah, kira-kira di akhir pembicaraan ini Pak Esa, kira-kira ada nggak pihak yang bisa membantu Pak Esa dalam melaksanakan rencana-rencana tadi? Yang membantu perencanaan saya Pak ya? Iya. Itu tadi
dengan restu pimpinan itu sudah jadi suatu bantuan yang teramat sangat bagi saya. Kemudian nanti saya akan mengajak tugas perpustakaan untuk berkolaborasi. Ya pastinya ya Pak ya, karena suatu ide-ide besar itu ya, ide-ide besar apalagi berkaitan dengan pembelajaran tanpa berkolaborasi ya mungkin akan sedikit mengalami kendala Pak ya. Oke, luar biasa Pak Esa dengan apa yang tadi Pak Esa sampaikan ya, dengan pembelajaran yang bagaimana melatih anak bisa mandiri dan tentunya juga ada kemampuan critical thinking tadi, ini saya sangat appreciate sekali. Dan nanti saya akan coba lihat ini bagaimana actionnya yang selanjutnya dari Pak Esa ini, perkembangan apa yang menjadi hal-hal yang sudah dilaksanakan Pak Esa itu. Nanti akan coba saya akan lihat lagi ke depannya seperti apa ini. Siap Pak, semoga rencana yang tadi sudah kita diskusikan, ide-ide yang berhasil muncul karena percakapan kita ini Pak ya, semoga bisa berjalan dengan lancar. Mohon doa aja Pak. Insya Allah, karena sangat inspiratif sekali ini Pak Esa, sangat inspiratif. Inspiratif dan tentunya ini harus bisa masukkan ke konsep berbagi praktek baik nantinya ini Pak. Apa yang disampaikan Pak Esa ini nanti kita masukkan kalau bisa ya, nanti pertemuan berikutnya Pak Esa ya. Siap. Di konsep, kemudian siapa tahu nanti kita bisa masuk dalam platform Merdeka Mengajar itu, berbagi praktek baik itu. Baik, kalau begitu Bapak berarti minta kenannya juga kalau nanti suatu saat saya undang Pak ya, ketika saya undang lagi ketika sudah selesai dilaksanakan. Wah, dengan senang hati Pak Esa. Insya Allah untuk Pak Esa pasti saya luangkan waktu lah. Alhamdulillah. Ini. Oke, baik Pak Esa, karena waktunya sudah larut nih. Pak Esa juga butuh istirahat. Nah, saya juga besok beraktivitas lagi. Untuk sementara percakapan ini sampai di sini dulu Pak Esa ya. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih banyak atas pencerahannya. Iya. Terima kasih Pak Esa. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Saya pilih Pak ya. Pamit. Ya, makasih Pak Esa ya sudah menghubungi saya. Makasih. Ya, Waalaikumsalam.